4 jam Pak Said Didu, Abraham Samad, sama Profesor Siti Jahro, pakar politik, pengamat politik itu. Ternyata alhamdulillah ketika di cross check ini tadi antara presiden dengan oposisi ini tadi, dari tokoh-tokoh nasional ini tadi, punya permasalahan yang sama. Jadi Pak Said Didu mengatakan kedaulatan ini sudah dirampas oleh oligarki. Sementara Presiden Prabowo mengatakan ini kedaulatan rakyat sudah dirampas. Sama, Pak. Cuma kalau Said Didu katakan dirampas oleh oligarki, yaitu 9 naga. Pak Prabowo mengatakan ini lebih jauh lagi, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Sampai Presiden Prabowo ketika 4 jam dialog dengan 3 tokoh ini tadi, saya akan berada di garda terdepan. Jadi Pak Presiden Prabowo menyatakan saya di depan jadi imam. Tapi Pak Said Didu mengatakan, loh terus saya jadi apa Pak? Gitu. Akhirnya ya sudah, kita bersama-sama berjuang. Sehingga akhirnya Presiden Prabowo sekarang untuk mengimbangi 9 naga, beliau munculkan 9 haji. 9 naga diimbangi dengan 9 haji, termasuk Haji Hisam. Ini sebuah strategi, Pak, siasat. Tapi kan di grup-grup WA beda itu. Dikira, waduh presiden dikangkangi, dikadali sama Amerika, sama Donald Trump, ya kan? Enggak, ini strategi, Pak. Jadi ini strategi Presiden Prabowo untuk mengawal dari dalam. Kalau bahasa mudahnya itu kan, kalau di grup-grup WA itu kan kepinginnya itu kita jujur gitu loh, Pak. Nggak bisa, Pak. Jadi Indonesia itu harus berada di 2 kaki, satu kaki dilawan, satu kaki berdiri diri sendiri. Jadi di dua kaki Indonesia harus berada di 2 kaki. Itu, Pak, itulah strategi siasat. Gak bisa, Pak, kalau dunia sekarang itu pakai jujur-jujuran, ini gak bisa. Kalau bahasa agama kita itu, Pak, bahasa munafik gitu. Bahasa munafik itu sekarang pakai itu. Kalau pakai jujur, Pak, habis Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya
kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dalam hidup dan kehidupan ini sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam sampai mudah-mudahan Allah berikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas tentang ancaman global predator atau yang sering disebut dengan elit global. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, "Tsumma takunu mulkan jabriyah fa yakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sa'yarfaha." Akan datang, artinya kita sekarang ini masuk pada periodisasi sejarah yang keempat, yaitu mulkan jabriyah, di mana seluruh dunia, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, di mana seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, otomatis ini adalah ujian yang paling berat yang dialami oleh kaum muslimin. Skopnya tidak hanya Indonesia, skopnya global. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim, bab Al-Fitan wa Syaratus Sa'ah. Ini masa-masa yang cukup berat yang akan dialami oleh kaum muslimin, terlebih elit global. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan melihat, menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, yaitu al-Yahud dan orang-orang musyrik. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai seorang mufassir, yaitu Syekh Mustafa Al-Maraghi, tafsirnya Al-Maraghi, beliau mencoba untuk mencari ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mengungkap tentang karakter Yahudi. Masya Allah, Syekh Mustafa Al-Maraghi menemukan kurang lebih hampir 1 juz di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Syaratus Sa'ah, tanda-tanda yaumil qiyamah kubra, Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih, Masjid Al-Umawi yang dulu sudah pernah saya tayangkan masjidnya. Alhamdulillah, bulan Desember 2024 Masjid Al-Umawi dibebaskan oleh umat Islam Ahlus Sunnah di Suriah. Itu Menara Putih, Masjid Al-Umawi. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kenapa begitu Ahmad As-Sara diangkat menjadi presiden Suriah Desember 2024? Alhamdulillah, mulai dari Saudi, Qatar, Turki, Pakistan, Indonesia, Malaysia mensupport Suriah. Ya. Kenapa? Karena insya Allah sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Ya. Jadi kalau sudah Masjid Al-Umawi dibebaskan, insya Allah sebentar lagi Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan.
Allahu Akbar. Ya kan? Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Saudi Arabia melunasi hutang Suriah kepada IMF hampir 250 triliun. 250 triliun US dollar. Bukan rupiah, US dollar. Itu dilunasi oleh Saudi. Kenapa? Karena apa? Saudi paham Suriah inilah, apalagi Rasulullah sudah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah memberikan wasiat. Jadi kalau sudah fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah meluas di seluruh dunia, artinya sifatnya global, barometer iman kita, kata Rasulullah, bila di Syam, bumi Syam, wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Barometer iman kita ketika fitnah-fitnah akhir zaman sudah mengglobal itu Syam. Syam yang mana? Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Oleh karena itu, Syam itu bumi Islam akhir zaman. Oleh karena itu, kenapa Saudi langsung membebaskan hutang Suriah 250 triliun US dollar? Karena ini tadi, sejarah akan berulang. Bahkan ternyata bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika Presiden Suriah Ahmad As-Sara diundang ke Saudi, ternyata Ahmad As-Sara itu lahirnya di Riyadh, Saudi Arabia. Makanya beliau ketika memberikan sambutan, ketika diundang oleh Pangeran Muhammad bin Salman, saya pulang kampung, katanya. Artinya Presiden Suriah Ahmad As-Sara itu ternyata kelahiran Riyadh, Saudi Arabia. Jadi Masya Allah. Bahkan jejak digitalnya ternyata kakeknya Ahmad As-Sara, Presiden Suriah sekarang itu ternyata pernah menjadi gubernur Syam saat kekhalifahan Turki Utsmani. Berarti buah tidak jauh dari pohonnya. Buah tidak jauh dari pohonnya. Nah, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang saya maksud elit global, jumlah mereka cuma 1%. Saat dunia ini jumlah mereka cuma 1%. Elit global. Tapi dia kuasai perbankan. Semua perbankan dunia dikuasai oleh mereka. Resource, sumber daya alam, oil, mereka kuasai. Gold, emas, mereka kuasai. Diamond, berlian, semua mereka kuasai. Semua sumber daya alam mereka kuasai, termasuk sumber daya alam di Indonesia. Dulu tokohnya Rothschild, Rockefeller, sekarang George Soros. Itu. Jadi ini bukan kebetulan, ini adalah mekanisme kontrol ideologis dan ekonomi dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi elit global ini mereka menguasai seluruh organisasi dunia. Makanya ketika Indonesia diangkat menjadi ketua Dewan HAM PBB, Amerika keluar. Amerika keluar dari PBB. Kenapa? Mereka sudah menguasai seluruh organisasi seluruh dunia ini. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, mana sih markasnya elit global seluruh dunia ini? Bukan di Amerika, Pak. Tapi markasnya ada di City of London, di London, di Inggris.
Mereka inilah pendiri Amerika. Mereka inilah pendiri Australia. Amerika itu kan negara ilegal. Australia itu kan negara ilegal. Iya kan? Benua Amerika itu kan milik orang-orang Indian. Pulau Australia itu kan milik aborigin. Iya kan? Jadi mereka ini pendatang semua. Siapa yang menggerakkan? Itu dari pusat kota London, City of London. Jadi ternyata tidak ada Indonesia, Pak, ada oligarki. Ternyata seluruh dunia ini ada oligarkinya. Jadi yang mengendalikan seluruh dunia ini pusatnya di London, City of London. Ini oligarki kuno di balik kekacauan global. City of London. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi inilah 12 kapitalis global kumpul di City of London. Pusatnya di Inggris, Pak. Mereka lepas dari kerajaan Inggris, lepas, dia punya pemerintahan sendiri. City of London. Tidak ada hubungan dengan Pangeran Charles, tidak ada. Ya kan? Kerajaan sendiri. Tapi ini punya yang menguasai seluruh dunia ini. Ini yang disebut dengan elit global. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, golongan bankir dan pedagang yang berkumpul di pusat-pusat perdagangan besar, itu semuanya kumpul di City of London. Mereka mengatakan, lupakan presiden atau raja. Inilah pengendali dunia yang sebenarnya, yang mengatur nasib kekayaan alam Indonesia, itu diatur dari sini, Pak. Dari City of London. Jadi sumber daya alam se-Indonesia ini yang ngatur ini. Kita baru tahu, Pak. Yang ngatur di London. Jadi melalui mekanisme investment trust, mereka mengeruk nikel, minyak, dan emas di negara berkembang, termasuk Indonesia. Semua sumber daya alam Indonesia mereka yang ngatur, bukan presiden. Mereka yang ngatur. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana elit global ketika melengsarkan Presiden Soeharto tahun 98? Elit global tidak ingin Presiden Soeharto tetap bertahan. Bagaimana? Dihantam krisis Indonesia, krisis moneter, sehingga akhirnya Indonesia bergantung pada IMF. Itu yang melakukan adalah elit global yang pusatnya di City of London. Dan banyak sekali para intelektual di brainwash, dicuci otaknya, sehingga akhirnya Indonesia terpaksa hutang pada IMF, sehingga Indonesia dicengkram oleh elit global. Nah, elit global dia otomatis, Pak, siapa kira-kira yang dijadikan aktor tanfid pelaksananya? Ternyata George Soros mengundang Jenderal LB Murdani, dan terutama sekali kalangan Ordo Yesuit, sehingga muncullah peristiwa Mei 98. Ini aktornya adalah Jenderal LB Murdani. Tapi yang difitnah siapa? Prabowo. Sampai fitnahnya itu resmi, Pak. Yang melakukan adalah Jenderal Wiranto di hadapan Presiden Soeharto. Difitnah Prabowo.
tentang peristiwa Mei 98. Jenderal Wiranto tidak paham di sebelah Pak Harto ada Didit. Didit itu siapa? Anaknya Pak Prabowo. Dia dengar mulai A sampai Z. Itu. Makanya tiba-tiba qadarullah itu sudah. Wartawan Kompas mewawancarai Jenderal Sintong Panjaitan. Pak Jenderal Sintong, apakah peristiwa Mei 98 itu aktornya, artinya yang penggeraknya, aktornya adalah Pak Prabowo? Oh, tidak bisa. Pak Prabowo pangkostrat, tidak mungkin. Siapa yang bisa menggerakkan? Itu Menham Pangap, yaitu Jenderal LB Mordani. Tapi yang difitnah Pak Prabowo. Akhirnya Pak Prabowo hengkang, ngungsi ke Yordan. Cukup lama. Dan Pak Harto minta agar putrinya diceraikan, yaitu Bu Titi Soeharto. Marah Pak Harto. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, itulah skenario elit global untuk menghancurkan, melengsarkan Presiden Soeharto. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sangat jelas demokrasi dan HAM versi Barat adalah alat untuk mengamankan properti elit kapitalis yang kumpul di City of London itu. Itu. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, penjajahan ini tidak berakhir. Ia hanya berevolusi dari bendera Union Jack menjadi kode kode saham di bursa London. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, seringkali kita mendengarkan banyak yang mengira kedaulatan sebuah negara ada di tangan rakyat. Ternyata itu ilusi. Bahkan City of London, dia katakan, lupakan presiden atau raja, inilah yang mengendalikan dunia, yang mengatur nasib kekayaan alam Indonesia. Itu ada di City of London. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Beberapa hari yang lalu Pak Said Didu, kemudian Pak Abraham Samad, kemudian Profesor Siti Zahra diundang oleh Presiden Prabowo beberapa hari kemarin, hampir 4 jam di rumah Presiden Kartanegara. 4 jam Pak Said Didu, Abraham Samad, sama Profesor Siti Zahra, pakar politik, pengamat politik itu. Ternyata alhamdulillah, ketika di cross check ini tadi antara presiden dengan oposisi ini tadi, dari tokoh-tokoh nasional ini tadi, punya permasalahan yang sama. Jadi Pak Said Didu mengatakan kedaulatan ini sudah dirampas oleh oligarki. Sementara Presiden Prabowo mengatakan ini kedaulatan rakyat sudah dirampas. Sama, Pak. Cuma kalau Said Didu katakan dirampas oleh oligarki, yaitu 9 naga. Pak Prabowo mengatakan ini lebih jauh lagi, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Indonesia ini sudah dikendalikan oleh oligarki yang lebih besar. Pusatnya di mana? City of London. Ini yang tidak makanya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat kita. Alhamdulillah sekarang frekuensinya sama antara presiden dengan oposisi, sama. Sampai Presiden Prabowo ketika 4 jam dialog dengan 3 tokoh ini tadi, saya akan berada di garda terdepan. Jadi Pak Presiden Prabowo menyatakan, saya di depan jadi imam.
Tapi Pak Said Didu mengatakan, loh terus saya jadi apa Pak? Gitu. Akhirnya ya sudah, kita bersama-sama berjuang. Sehingga akhirnya Presiden Prabowo sekarang untuk mengimbangi 9 naga, beliau munculkan 9 haji. 9 naga diimbangi dengan 9 haji, termasuk Haji Hisam. Itu Pak. Tapi ternyata Presiden ini tadi jauh lebih, ada yang lebih dahsyat lagi, tidak hanya oligarki nasional, oligarki internasional yang pusatnya di City of London. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Presiden Prabowo merangkul seluruh dunia Islam. Turki, Presiden Tayyip Erdogan. Raja Abdullah, Yordan. Asisi, Mesir. Ini 4 tokoh ini bersama-sama untuk akan menghancurkan City of London. Artinya apa? Oligarki internasional ini tadi. Karena ternyata untuk penghancuran umat Islam, pemusnahan masalah umat Islam, itu dari sana ternyata Pak. City of London semuanya dikuasai oleh Yahudi. Oleh karena itu, dari Yordan, Turki hingga Mesir, Indonesia melangkah bersama dunia Islam. Tidak hanya ini, seluruh dunia Islam masuk ke dalam boat of peace. Kenapa? Kalau Indonesia tidak masuk, artinya dunia Islam tidak masuk, dan kalau dunia Islam di luar ini tadi, otomatis Pak, cuma berteriak saja, nggak bisa melakukan perimbangan. Harus ada perimbangan, apalagi sekarang seluruh dunia Barat mengecam Israel, sampai Inggris, Prancis, Spanyol, semua negara-negara Barat mendukung dunia Islam. Makanya ini sebuah strategi Pak, siasat. Tapi kan di grup-grup WA beda itu. Dikira waduh Presiden dikangkangi, dikadali sama Amerika, sama Donald Trump, ya kan? Enggak, ini strategi Pak. Jadi ini strategi Presiden Prabowo untuk mengawal dari dalam. Untuk perimbangan, kita tidak di luar. Kalau di luar kita cuma berteriak saja. Kalau masuk ke dalam, perimbangan. Karena sekarang momen dunia Barat benci terhadap itu loh Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau disimpulkan Indonesia masuk di boat of peace, ini apa kira-kira faktanya? Boat of peace adalah forum militer, bukan. Jadi Indonesia itu hadir sebagai suara diplomasi. Diplomasi, ini bahasa diplomasi Pak. Makanya Presiden Prabowo kan bahasanya kan solusi 2 negara, dan beliau akan menerima sebagai sebuah negara. Itu bahasa diplomasi yang pernah dimunculkan oleh Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja. Nggak mungkin Pak, karena Indonesia itu pakai strategi politik bebas dan aktif. Itu politik Indonesia. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau nanti ditagih gitu ya oleh dunia internasional, otomatis Presiden Prabowo akan minta pendapat rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia pasti tidak akan mendukung Indonesia membuka diplomatik dengan, nggak akan mungkin itu loh Pak. Itulah strategi siasat politik. Kalau bahasa mudahnya itu kan, kalau di grup-grup WA itu kan kepinginnya itu kita jujur gitu loh Pak. Nggak bisa Pak. Jadi Indonesia itu harus berada di 2 kaki, satu di kaki
Satu kaki dilawan, satu kaki berdiri diri sendiri. Jadi di dua kaki. Indonesia harus berada di dua kaki. Itu Pak, itulah strategi siasat. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, dukungan Republik Indonesia kemerdekaan tentang kemerdekaan dengan solusi dua negara itu bahasa diplomasi. Gak bisa Pak, kalau dunia sekarang itu pakai jujur-jujuran ini gak bisa. Kalau bahasa agama kita itu Pak, bahasa munafik itu. Bahasa munafik itu sekarang pakai itu. Kalau pakai jujur Pak, habis Indonesia. Itu. Karena ini era politik post-truth. Jadi sekarang ini era politik post-truth. Itu. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini era politik post-truth. Ya. Sementara banyak umat Islam mengatakan, waduh ini, ya kan, banyak yang itu tadi, ya kan. Ini loh Pak. Jadi ternyata, jadi apa itu board of peace? Forum diplomasi multilateral pasca konflik, yaitu gencatan senjata, rekonstruksi, solusi politik. Jadi Indonesia duduk di meja perundingan, bukan di gudang senjata, bukan. Karena apa bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah? Indonesia paham solusi itu kalau dikembalikan kepada akidah kita, solusinya cuma apa? Jihad dan qital, bukan perundingan. Tapi ini kan siasah, ya kan? Jangan sampai terjadi korban lagi. Makanya ini terus digerakkan oleh Indonesia. Jadi politik bebas aktif ini digerakkan oleh Indonesia. Bebas artinya tidak ikut blok militer manapun. Aktif, hadir, menekan dan mempengaruhi. Kalau Indonesia diam, kalah Pak. Kalau Indonesia keluar dari board of peace, kehilangan apa? Pembela. Tidak ada yang membela lagi Palestina. Makanya Indonesia, artinya Indonesia tidak membiarkan, tapi Indonesia memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan. Itu tujuannya.